untuk memproyeksikan terhadap kata-kata hukum tersebut itu sebenarnya bisa kita pelajari secara lebih mendalam dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar. Misalkan, kenapa hukum diciptakan untuk menimbulkan ketertiban? Kenapa hukum dibuat untuk menjaga keharmonisan? Kenapa hukum diproduksi untuk menciptakan kepastian misalkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar itulah yang pada dasarnya dinamakan dengan filsafat hukum. Dengan demikian, filsafat hukum itu adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, ya, secara yang mempelajari hakikat-hakikat hukum. Itu yang disebut dengan filsafat hukum. Sedangkan objek daripada filsafat hukum itu adalah hukum. Hukum itu sendiri tentunya, ya, yang dikaji secara mendalam sampai kepada inti ataupun dasarnya. Itulah yang disebut dengan hakikat. Seperti yang tadi saya sampaikan, hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban. Kenapa hukum bisa menciptakan ketertiban? Ketertiban yang bagaimanakah yang dimaksud oleh hukum? Faktor-faktor apa saja yang bisa membuat hukum menjadi tertib, misalkan, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebenarnya bisa dijawab dengan filsafat, ya, dengan filsafat hukum itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita melihat misalkan ruang lingkup daripada filsafat hukum, pertama adalah meliputi masalah hakikat dari hukum. Apa itu hukum? Misalkan, ya, bagaimana pengertian hukum? Apa yang menjadi tujuan-tujuan hukum? Kemudian mengapa orang mesti menaati hukum? Masalah mengapa negara dapat menghukum misalkan, serta bagaimana hubungan hukum dengan kekuasaan. Ini merupakan kajian-kajian daripada filsafat hukum itu sendiri, ya. Kajian tersebut tidak bisa dijawab dengan mata kuliah lain. Karena ketika berbicara mempertanyakan masalah hakikat ataupun masalah dasar daripada hukum, maka yang bisa menjawab itu semua adalah dengan filsafat hukum, ya, bukan dengan sosiologi hukum, bukan dengan antropologi hukum, atau bukan dengan hukum ekonomi itu sendiri. Kenapa? Karena sosiologi hukum, antropologi hukum, ataupun hukum ekonomi itu sendiri adalah merupakan cabang-cabang daripada ilmu hukum. Tetapi kalau membicarakan atau mempertanyakan tentang tujuan hukum, kenapa orang harus menaati hukum, kalau tidak menaati hukum harus dihukum misalkan, mengapa negara dapat menghukum, kemudian bagaimana hubungan hukum dan kekuasaan itu sendiri, maka itulah yang menjadi ruang lingkup daripada filsafat hukum. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat misalkan, ya, filsafat hukum itu meresapi terhadap semua bentuk pengusahaan hukum secara teoretikal dan pengusahaan hukum secara praktikal. Apa yang dimaksud dengan pengusahaan? Pengusahaan itu bukan pengusaha, ya. Ini burungnya kedengaran, ya? Berisik nggak sih burungnya? Kedengaran apa suara saya kedengaran? Aja. Ini burungnya kenapa sih bunyi-bunyi? Saya ngomong dia ikut ngomong. Oh, tidak perlu ganggu, ya, baik kalau begitu. Nah, kemudian kalau yang dimaksud dengan ini, ya, bagaimana letak filsafat hukum dalam ilmu hukum, ya. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa filsafat hukum ini kan meresapi semua bentuk pengusahaan hukum teoretikal dan pengusahaan hukum praktikal. Pengusahaan sebentar ya. Sebentar, saya mesti kirim dulu draft gugat.
sebentar saya kirimkan. Nah, apa tadi, letak filsafat hukum dalam ilmu hukum itu kan pengusahaan. Nah, kalau kita melihat misalkan apa yang dimaksud dengan pengusahaan, pengusahaan itu kan berasal dari kata usaha, ya. Ini bukan konteks pengusaha ya, tapi pengusahaan. Pengusahaan itu artinya adalah ya suatu usaha, ya, suatu apa namanya, suatu tindakan untuk melakukan sesuatu. Kok apa itu maksudnya? Karena ini kita berbicara yang disebut dengan filsafat. Filsafat itu kita berbicara sesuatu yang abstrak, tetapi kita mencoba untuk menyederhanakan dengan bahasa sehari-hari. Jadi pengusahaan itu artinya ada satu usaha untuk mengetahui ilmu hukum, baik secara teoretikal maupun secara praktikal. Nah, kalau kita lihat misalkan ya, pengusahaan atau berusaha ya, pengusahaan hukum teoretikal itu merupakan kegiatan menguasai hukum secara intelektual dengan metode logik sistematikal dan rasional kritikal, ya. Apa itu maksudnya, Pak? Maksudnya itu adalah ketika filsafat hukum itu meresapi tentang pengusahaan hukum teoretikal, maka dengan filsafat itu kegiatan-kegiatan menguasai hukum itu dibatasi secara intelektual, ya. Jadi karena dia teoretikal ya, kalau teoretikal dia akan berdekatan dengan masalah intelektual. Intelektual itu berarti kekuatan daya tangkap manusia di dalam otaknya ataupun di dalam pikirannya. Itu yang disebut dengan intelektual. Nah, dengan metode apa yang digunakan adalah menggunakan metode logik sistematikal. Artinya ada sistematisasi logika atau rasional kritikal, mengkritisi secara rasional. Karena dari hasil kritikan secara rasional kita dengan menggunakan alam pikir kita itulah, maka itulah kita sedang membangun suatu intelektual dalam menciptakan hukum secara teoretikal tentunya. Nah, artinya bagaimana? Kita contoh konkretkan saja, misalkan ya, ketika para pembuat undang-undang di negeri kita tercinta ini, siapa itu para pembuat undang-undang di negara kita? Betul, misalkan DPR ini kan dia sebenarnya mempunyai 3 fungsi ya. 1 fungsi legislasi, 2 fungsi anggaran, dan 3 adalah fungsi pengawasan ya. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi legislasi itu adalah DPR bekerja sama bersama-sama dengan di mana lembaga perwakilan si DPR ini bermitra dengan lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk menentukan atau untuk memproduksi, untuk membuat kebijakan-kebijakan dasar bagi seluruh warga negara melalui produk yang disebut dengan undang-undang. Itulah yang disebut dengan fungsi legislasi dari DPR. Ya. Nah, adapun yang dimaksud, ini sedikit keluar dari konteks filsafat, tapi ini sebenarnya ada hubungannya nanti dengan pengusahaan hukum secara teoretikal. Karena biasanya dalam sistem hukum kita, pengusahaan hukum secara teoretikal ini lebih banyak digunakan oleh para pembuat undang-undang, yaitu dalam hal ini DPR, dengan menggunakan fungsi legislasinya, ya. Nah, tadi saya menyebutkan ada juga fungsi fungsi pengawasan DPR itu.
ya. Apa fungsi daripada pengawasan DPR? Yaitu eh, lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan karena lembaga eksekutif yang menjadi penggerak daripada roda penyelenggara negara harus diwakili melalui harus diawasi oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Jadi fungsi pengawasan itu adalah DPR sebagai representasi atau perwakilan dari rakyat mengawasi terhadap roda penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Contohnya misalkan pemerintah ketika mau menaikkan BBM saat ini, ya, ataupun ya menaikkan BBM, tarif listrik, misalkannya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, itu kan tidak serta-merta pemerintah ujuk-ujuk melalui Menteri BUMN. Nanti BBM naik pertama dari 9.000 menjadi berapa? 12.500 misalkan. Tidak seperti itu. Tetapi pemerintah pada saat menaikkan kebijakan-kebijakan yang berlaku untuk masyarakat luas, untuk rakyatnya, tentunya perlu adanya pengawasan apakah kebijakan pemerintah misalkan menaikkan harga BBM pertama contohnya dari 9.000 menjadi 12.500 itu cukup rasional dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ataukah tidak. Nah, ketika pemerintah itu menaikkan, berarti itu pada dasarnya perwakilan kita, ya, lembaga perwakilan kita yaitu DPR, dia itu mereka sudah menyepakati terhadap kebijakan ataupun policy yang dibikin oleh pemerintah dalam hal kenaikan BBM. Karena kenapa? Karena tadi DPR sudah melakukan fungsi pengawasannya. Lah kalau begitu Pak, dengan kenaikan-kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga BBM, apalagi tuh yang sekarang lagi 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 banyak kenaikan-kenaikan ya. Itu karena memang pada dasarnya pemerintah tidak bisa langsung secara sepihak, tetapi dia harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPR karena tadi DPR dia mempunyai fungsi dasar salah satunya adalah pengawasan, ya, fungsi pengawasan. Kemudian yang kedua fungsi anggaran, ya. Kalau dalam fungsi anggaran DPR tersebut, ya, fungsi anggaran itu yang melekat dengan fungsi pengawasan tentunya dan diperlukan dalam konteks perekonomian makro melalui penerapan anggaran. Contohnya, setiap setahun sekali kan ada yang namanya APBN kalau di pusat, ya, anggaran belanja dan apa itu APBN? Anggaran pendapatan dan belanja negara misalkan. Itu kan harus dibuat tuh oleh pemerintah pusat untuk tahun ke depannya ya misalkan. Mereka merencanakan untuk pembangunan IKN misalkan ya ibu kota baru dibutuhkan dari anggaran APBN. Itu pada saat mereka membuat anggaran tersebut itu harus disampaikan juga ke DPR dan harus mendapat pengesahan dari DPR. Kenapa? Karena DPR tadi dia mempunyai fungsi anggaran yang bisa meng-ACC atau mengaudit lah istilahnya ya, atau di tingkat daerah misalkan APBD kan ada DPRD ya. Nah, DPRD ini mereka itu mempunyai fungsi sebagai fungsi anggaran ya, bahwa tidak serta-merta bahwa pemerintah daerah bisa seenaknya dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan yang barang tentu kebijakan tersebut pada dasarnya kan sangat tidak bijak ya kalau bagi mayoritas masyarakat tentunya pada saat misalkan mau menjelang Idul Fitri
saat ini semua harga pada naik, minyak goreng langka. Ini kan sebenarnya peristiwa-peristiwa sosial ya yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat ya. Nah, kalau kita melihat tadi kembali lagi ke filsafat hukum, pengusahaan hukum teoretikal, artinya kegiatan menguasai hukum secara intelektual. Di sini misalkan DPR dia memiliki fungsi dasar yaitu fungsi legislasi, ya. Nah, orang-orang DPR ini kan kan mereka dari beragam background ya. Ada yang apa backgroundnya dia memang sarjana ekonomi misalkan atau pengusaha, ataupun ada yang memang dia profesor, ada yang bukan profesor, ada yang dia bahkan kalau DPRD tingkat kedua, misalkan kabupaten ataupun kota, tukang ojek, pernah dengar kan? Ojek online tuh jadi anggota DPRD loh di daerah mana gitu, di berita kan ada tuh ya. Kan orang-orang anggota DPRD itu kan mereka rata-rata tidak memiliki kemampuan misalkan dalam hal menggunakan intelektualitasnya untuk menciptakan di proses legislasi atau untuk membuat satu produk undang-undang. Nah, tentunya anggota-anggota DPRD ini terutama ya, mereka memiliki tim khusus atau staf khusus ya, tim ahli atau staf ahli misalkan. Staf ahli inilah yang nanti mereka akan merancang suatu produk-produk hukum atau rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan daerah yang dimana pada saat mereka merancang undang-undang ataupun perda tersebut, mereka sedang menggunakan intelektualitas mereka dengan metode logik sistematikal tentunya ya, dengan rasional kritikal. Artinya si staf ahli ataupun si anggota-anggota DPRD ini misalkan yang lebih rendah ya tingkatannya di kabupaten dan kota, uh, ketika membuat rancangan peraturan daerah, pastikan mereka harus melakukan dulu apa namanya observasi ya, melihat apa yang menjadi keterbutuhan masyarakat saat ini di kotanya atau di kabupatennya misalkan ya. Ketika mereka sedang melakukan observasi itu pada dasarnya mereka sedang menggunakan rasional kritikal terhadap fenomena-fenomena sosial di sekitarnya. Nah, inilah yang disebut dengan pengusahaan hukum teoretikal, atau misalkan kita lah jangan jauh-jauh ya mahasiswa, nanti ketika mau menjelang kelulusan kan itu harus membuat karya ilmiah ya atau skripsi. Nah, dalam membuat skripsi itu pasti nanti teman-teman akan menggunakan pengusahaan hukum teoretikal, menggunakan intelektualitasnya, meriset, membaca, menganalisis ya apa yang menjadi rumusan masalah daripada skripsinya misalkan. Nah, itu yang disebut dengan pengusahaan hukum teoretikal, itu lebih kepada kita menggunakan logika kita untuk mencapai pada apa yang kita akan wujudkan. Nah, ini nanti akan larinya kepada pengusahaan hukum praktikal ataupun refleksi praktikal. Apa yang dimaksud dengan pengusahaan hukum praktikal itu adalah kegiatan manusia berkenaan dengan berlakunya hukum dalam realita kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa melihat uh, penerapan hukum. Berarti kalau kita berbicara masalah hukum, ingat ya, kalau kita berbicara masalah hukum, misalkan dalam hal ini kan kita lebih persempit dulu ya. Hukum positif. Hukum positif itu adalah hukum yang diundangkan atau yang berlaku di wilayah negara Indonesia, misalkan. Nah, kita melihat bagaimana implementasi atau penerapan misalkan undang-undang undang-undang pornografi lah kita contohnya ya. Dulu pada awal-awal
pembentukan undang-undang pornografi itu kan banyak sekali pertentangan, ya. Karena dengan berbagai macam intelektualitas dari masing-masing masyarakat Indonesia, mereka melihat bahwa dengan diterbitkannya atau diundangkannya undang-undang pornografi itu justru akan menjadi potensi pemenjaraan terhadap kreativitas budaya, misalkan budaya-budaya tertentu, ya. Contoh misalkan yang paling sangat menentang terhadap keberadaan undang-undang pornografi itu adalah dari Indonesia bagian timur, ya, ataupun Indonesia bagian tengah seperti di Pulau Dewata, Pulau Bali, kan. Kenapa mereka sangat menentang? Karena undang-undang pornografi ini berusaha untuk menyeragamkan terhadap norma-norma kesopanan, misalkan. Padahal secara antropologi hukum, secara budaya hukum, antara satu daerah dengan daerah lain itu kan memiliki perbedaan, ya, perbedaan kebudayaan. Beda antara kebudayaan masyarakat di Jawa Barat dengan kebudayaan masyarakat di Bali ataupun dengan kebudayaan masyarakat di Papua, misalkan, ya. Barang siapa yang menunjukkan ketelanjangan di depan publik, maka itu bisa terkena undang-undang pornografi. Itu ada salah satu klausul pasalnya kan seperti itu. Nah, kalau kita refleksikan penerapan undang-undang pornografi ini misalkan di Papua, ya. Papua ini kan masyarakat adatnya misalkan yang laki-laki pakai koteka, ya. Tahu kan koteka? Yaitu koteka itu apa itu koteka itu yang hanya untuk menutupi alat vitalnya, ya. Gading, oh, daun-daunan, bukan. Gading dari tulang, kalau nggak salah itu tulang-tulang yang dibolongin kemudian dimasukkan ke alat vital kaum prianya, ya. Ini masyarakat adat di Papua kan masih berlaku, kan. Mereka kan sehari-hari bertelanjang, mereka tidak memakai pakaian layaknya masyarakat Jawa. Kalau kita keluar ke Indomaret tanpa pakai baju kan malunya minta ampun, ya. Tetapi bagi masyarakat Papua, ya, ini terlepas daripada kesenjangan ekonomi dan budaya tentunya, ya. Tetapi ada beberapa adat istiadat yang memang kita tidak bisa dikontrol secara eh, apa secara bersamaan untuk menyeragamkan satu nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam bentuk undang-undang, terutama misalkan undang pornografi, misalkan. Masyarakat Papua bertelanjang itu adalah sudah menjadi kebiasaan di mereka itu. Nah, ketika ada pasal undang-undang pornografi yang tadi saya sampaikan, barang siapa yang menunjukkan uh, ketelanjangannya di depan publik, maka dia akan dikenakan hukuman. Kan tidak bisa masyarakat Papua yang secara adat istiadat memakai koteka dan tidak memakai pakaian seperti layaknya kita masyarakat Jawa misalkan, itu mesti dihukum. Padahal undang-undang ketika diberlakukan itu kan bersifatnya bersifat secara nasional, ya, kalau undang-undang, ya. Kenapa? Karena ada teori hukum yang disebut dengan fiksi hukum. Nah, fiksi hukum ini adalah semua orang, semua warga negara Indonesia dianggap mengetahui pada saat undang-undang tersebut diterbitkan. Walaupun secara fakta, misalkan kita tidak pernah tahu apa yang menjadi materi muatan daripada undang-undang pornografi, misalkan. Tetapi ketika kita menunjukkan ketelanjangan di depan publik, maka bisa jadi kita akan terjerat dengan undang-undang pornografi. Kita nggak bisa ngomong ke Pak Polisi, maaf, saya ini nggak ngerti, saya tidak tahu ada undang-undang pornografi yang bunyinya barang siapa yang menunjukkan ketelanjangan pasti akan dihukum.
tidak bisa pembelaan seperti itu diamini oleh pihak penyidik, oleh pihak kepolisian. Kenapa? Karena tadi dalam sistem hukum kita itu ada yang disebut dengan prinsip fiksi hukum. Bila mana suatu undang-undang telah diundangkan, maka secara otomatis hal demikian telah dianggap tahu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi nanti teman-teman kalau melanggar jangan bilang ke pak polisinya, saya ditilang. Aduh pak polisi, saya nggak tahu ada aturan apa tidak boleh masuk ke jalur busway misalkan. Nggak bisa seperti itu. Tetap polisi akan menilang. Karena kenapa? Karena ada aturannya dan kita dianggap tahu pada saat undang-undang tersebut diundangkan. Ya. Wah, kelihatannya tidak adil. Memang dalam filsafat hukum yang kita pelajari itu adalah masalah hakikat daripada adil dan tidak adilnya suatu, misalkan tadi yang proses implementasi hukum di kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, rekan-rekan, sekarang kita lihat ya aliran-aliran hukum ya. Tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan sebelum masuk ke PPT kedua? Karena sebenarnya PPT yang saya kasihkan itu belum sempat dibahas ya. Sidang paripurna apa? Oh, ini terdakwa di persidangan. Coba ini karena jadi apa dijelaskan melalui kata-kata ini apa common law, jurisprudensi atau apa? Hmm. Baik. Jadi mungkin pertanyaan dari Mas Ajab sangat bagus ya. Bagaimana hukum melihat atau apakah seorang terdakwa yang mengakui kesalahannya bahwa dia melanggar terhadap suatu undang-undang, hal demikian akan membuat keringanan hukuman bagi si terdakwa tersebut ataukah tidak gitu kan ya. Nah, pada dasarnya ketika majelis hakim memeriksa dalam perkara pidana terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa melalui jaksa penuntut umum, ya, tentunya majelis hakim ini kan pada dasarnya wajib menggali terhadap kebenaran material, ya, bukan kebenaran formil. Perkara-perkara pidana yang wajib dipegang oleh hakim itu adalah untuk mencari sedalam-dalamnya tentang kebenaran material. Apa itu kebenaran material? Yaitu kebenaran-kebenaran yang terjadi secara fakta-fakta yang dilakukan atau yang telah dilakukan oleh si terdakwa. Beda dengan pencarian kebenaran formil. Kalau pencarian kebenaran formil oleh majelis hakim itu harus dilakukan dalam perkara-perkara perdata, ya. Kebenaran formil itu adalah kebenaran yang hanya mengacu kepada dokumentasi, kepada surat-surat,
kepada dokumen-dokumen. Misalkan ada gugat-gugatan ya, ada penggugat, ada tergugat dalam perkara perdata wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Maka wajib hukumnya hakim untuk menggali kebenaran berdasarkan dari pembuktian dokumentasi yang disodorkan oleh masing-masing yang bersengketa. Berbeda dalam hal perkara pidana. Kalau dalam hal perkara pidana itu, karena yang dicari adalah kebenaran material, kebenaran fakta-fakta yang terjadi di lapangan, misalkan kenapa si terdakwa ini mencuri, siapa saksinya bahwa dia mencuri, misalkan, ya, maka yang diperiksa itu bukan dokumentasi dalam perkara pidana, tetapi adalah keterangan-keterangan saksi. Ya, keterangan saksi inilah yang akan menentukan berat ringannya suatu penghukuman atau lepas dan tidaknya seorang terdakwa dari jerat hukuman. Karena itu dari saksi. Ya, semakin banyak saksi yang memberatkan si terdakwa, tentunya ini akan semakin meyakinkan bagi hakim bahwa terdakwa itu bersalah gitu. Nah, tetapi kalau misalkan tadi pertanyaannya bagaimana kalau si terdakwa ini mengakui kesalahannya bahwa dia memang melanggar, dia mencuri, melanggar pasal ini hukumannya misalkan 3 tahun penjara. Tentunya dengan adanya eh, perbuatan baik, dengan adanya pengakuan secara langsung, itu setidaknya akan menjadi pertimbangan yang bisa memperingan sebenarnya terhadap hukumannya. Ya, ada juga hakim melihat terdakwa ini kok susah mengakui kesalahannya, bertele-tele misalkan, ya, itu bisa jadi memperberat hukuman si terdakwa. Tetapi kalau hakim bertanya, betul terdakwa kamu mencuri di Alfamart? Ya, betul yang mulia. Kenapa kamu mencuri? Karena kebutuhan ekonomi, misalkan. Apakah kamu menyesal? Ya, saya menyesal yang mulia. Itu biasanya pengakuan-pengakuan itu yang dari terdakwa itu berarti dia bersifat kooperatif dan itu menjadi pertimbangan hakim untuk memperingan hukuman pidananya. Ya, jadi memang hakim pun sebenarnya dalam melihat, memeriksa dan memutus perkara pidana itu selalu melihat daripada tingkah laku si terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan gitu. Jadi kalau dia mengakui ya, maka tentunya dengan bersikap kooperatif mengakui kesalahannya itu biasanya hakim akan menjadi pertimbangan baik bagi si terdakwa. Tetapi kalau si terdakwa itu memang dia merasa korban kriminalisasi dan dia dituduh mencuri padahal faktanya tidak mencuri, maka disinilah diwajibkan oleh si terdakwa membuktikan secara terbalik bahwa dia itu tidak mencuri. Walaupun konsep hukum pembuktian pidana yang berkewajiban untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah dan tidak bersalahnya itu adalah hanya di jaksa. Jadi terdakwa ini tidak dibebankan pembuktian, tetapi supaya terjadinya sistem peradilan yang fair trial, yang adil seadil-adilnya, maka si terdakwa diberi kesempatan untuk membela diri, untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan si terdakwa atau meringankan si terdakwa. Ini yang disebut dengan saksi the charge istilahnya ya. Jadi begitu Mas Azam, kalau dia mengakui kesalahannya, dia salah, melanggar undang-undang, dan dia kooperatif, setidaknya itu membuat penilaian hakim untuk memperingan hukumannya. Apakah dia bisa lepas dari tuntutan? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia mengakui saya bersalah kok, saya mencuri gitu. Artinya unsur pidananya ada. Nah, maka hakim tentunya dengan kejujuran si terdakwa itu akan memberikan pertimbangan positif lah gitu ya buat si terdakwa. Begitu Mas Azam, bisa dipahami?
Iya, kalau dia kooperatif, tidak bertele-tele, ya, hakim melihat bahwa dia sopan, santun selama persidangan, setidaknya itu akan memberikan pertimbangan positif dalam hal nanti hakim memberikan hukuman berat ringannya kepada si terdakwa, ya. Misalkan tuntutan jaksa harusnya 2 tahun, bisa jadi hakim memutuskan 1 tahun, misalkan gitu, karena kooperatif gitu ya. Aduh sebentar, saya lagi puasa haus. Nah, ada yang lain? Silakan. Baik, kita lanjutkan dulu kalau gitu ya. Kita lihat, misalkan di dalam aliran-aliran filsafat hukum ya. Nah, ini dalam PowerPoint yang minggu lalu, nanti Mas Ajam sudah di-share ya ke teman-temannya ya. Sudah ya? Ya, terima kasih Mas Azam. Kita akan membicarakan terkait dengan aliran filsafat hukum. Apa yang disebut dengan aliran? Ya, kira-kira di benak pikiran Anda, saudara sekalian, ketika mendengar kata aliran, itu apa yang muncul? Wah, aliran listrik, mati, misalkan gitu ya. Ada yang muncul seperti itu, kan ada kata aliran listrik, mati. Atau barusan apa? Aliran itu, oh seperti air mengalir. Apa? Ya, suatu apa? Sekte. Oh iya, bisa jadi sekte. Sekte itu biasanya kan lebih kepada apa Ajaran. namanya? Ya, Ajaran. ajaran misalkan, ataupun aliran bisa jadi misalkan pengkategorisasian, pengelompokan gitu. Nah, tetapi yang dimaksud dengan aliran filsafat hukum di sini itu adalah ajaran-ajaran yang mengatur atau yang memperkenalkan terhadap filsafat hukum. Karena filsafat hukum ini sebenarnya dia dibangun dari berbagai macam aliran, dari berbagai macam pemahaman dari masa ke masa. Ya, tentunya pada saat dari masa ke masa itu kan para filosofis dahulu itu kan berbeda-beda. Mereka mempunyai pemikiran berdasarkan dengan perkembangan di zamannya, di eranya. Ya, beda antara aliran filosof pada zaman Yunani kuno, misalkan dengan aliran filsafat hukum pada zaman modern ataupun pada zaman postmodern ya saat ini. Karena biasanya manusia itu kan dipengaruhi juga dengan perkembangan budaya yang dia hidup pada zamannya, sehingga dia mempengaruhi pemikiran pola pikirnya. Begitu pula dengan aliran daripada filsafat hukum. Nah, apa aliran maksud saya itu apa yang akan kita pelajari dalam aliran filsafat hukum, ya. Nah, pembahasan perkuliahan pada saat ini mengenai aliran-aliran dalam filsafat hukum ini diharapkan para mahasiswa mampu memahami mengenai jenis-jenis atau macam-macam aliran atau mazhab ya. Jadi aliran itu mazhab daripada filsafat hukum. Nah, materi ini diawali dengan pemahaman aliran hukum alam. Siapa pencetusnya untuk pertama kali. Kemudian nanti ada aliran hukum positif, serta macam-macam aliran positif. Ada juga mazhab utilitarian atau aliran utilitarian. Dan ada juga mazhab sejarah. Nah, rekan-rekan, kalau kita melihat misalkan dari aliran hukum alam ataupun mazhab hukum alam, ya,
ternyata dahulu aliran filsafat hukum yang berasal dari mazhab hukum alam itu terdapat ada dua pandangan dalam pembahasan hukum kodrat, ya. Jadi hukum alam itu disebut dengan hukum kodrat, ya. Ketika kita mendengar kata kodrat, berarti kita berbicara masalah ilahiyah, ketuhanan, spiritualitas seseorang. Nah, begitu pula di dalam mazhab hukum alam ini atau mazhab hukum kodrat ini terdapat dua pandangan yang membangun terhadap eksistensi daripada mazhab hukum alam. Apa itu? Pandangan teologis dan pandangan sekuler. Nah, kita lihat pandangan teologis, ya. Dalam pandangan teologis dikatakan bahwa seluruh alam semesta ini diatur oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai ciptaannya. Tuhan telah meletakkan prinsip-prinsip yang abadi untuk mengatur segala kehidupan di dunia. Oleh karenanya, seluruh aturan yang diciptakan oleh manusia harus berdasarkan pada Tuhan yang abadi. Ini merupakan pandangan teologis. Segala sesuatunya itu adalah berpatokan pada ajaran-ajaran ilahiyah, ajaran-ajaran ketuhanan. Pandangan teologis, ya. Jadi teo itu Tuhan, logis itu artinya kan ilmu ataupun paham, ya. Nah, dalam pandangan teologis yang merupakan aliran hukum alam ini, bahwa segala tingkah laku yang diatur dalam hukum, maka hukum itu wajib mengacu atau berdasar pada ketuhanan. Ini biasanya kalau aliran hukum kodrat dalam pandangan teologis ini, misalkan ketika manusia membuat hukum, itu harus mengacu pada kitab suci, ya. Kalau Muslim harus mengacu pada Al-Quran. Maka adalah yang disebut dengan hukum apa? Kalau mengacu pada hukum ajaran agama itu hukum Islam, hukum syariah misalkan. Dalam hukum syariah ini kan berarti kebijakan-kebijakan yang dalam hal pembuatannya itu mengacu kepada kitab ilahiyah, ya, kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Itu yang disebut dengan hukum syariah. Dalam hukum syariah ini kan banyak ragamnya, banyak cabangnya. Ilmu politik Islam itu apa? Bahasa Arabnya itu apa namanya? Siasah, ya. Pernah dengar kata siasah? Iya, siasah itu kan ilmu tentang politik Islam, ya. Hukum Islam apa? Syariah misalkan. Ekonomi Islam, apa itu kalau ekonomi Islam? Muamalah, ya. Jinayah itu apa muamalah jinayah itu? Oh, oke. Kalau jinayah itu apa? Biasanya Mas Rifki ini yang suka paham tuh masalah hukum-hukum Islam. Jinayah itu bukannya tentang masalah perdagangan, ya? Perdagangan Islam. Jinayah ilmu hukum Islam, Sat. Iya, itu ilmu hukum Islamnya dalam prakteknya apa? Jinayah itu. Gimana? Kalau dalam perdagangan itu apa? Perdagangan Islam itu apa ada istilahnya tuh? Tijaroh. Tijaro itu kan perdagangan Islam. Kalau jinayah itu kalau nggak salah ada sahsyah itu apa? Sahsyah. Pasti itu keluar. Ah? Ilmu sosial. Sosial. Artinya dalam pandangan teologis atau dalam pandangan teologis yang membentuk hukum kodrat bahwa segala kebijakan yang diberlakukan untuk suatu warga negara itu wajib hukumnya mengacu kepada hukum-hukum Tuhan, ya, hukum agama lah sebenarnya gitu. Nah, sekarang permasalahannya di Indonesia, kita kembali coba mengaplikasikannya dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah memungkinkan hukum-hukum Islam
untuk diterapkan di negara Republik Indonesia? Mungkin tidak ya, yang mengacu kepada syariat Islam. Ini banyak menjadi perdebatan dan diskusi sebenarnya ya. Ketika dari pihak oposisi mengatakan misalkan tidak mungkin syariat Islam diterapkan dalam sistem hukum Indonesia karena alasannya misalkan kita sangat pluralitas, sangat beragam, terdiri dari berbagai macam suku bangsa misalkan dan budaya, ya. Tapi bagi kalangan teologis, kalangan teologis itu kalangan Islam sejati lah ya, istilah kerennya itu mungkin bisa saja, karena kan Islam itu rahmatan lil alamin. Dulu di zaman Rasulullah juga kan ketika diberlakukan hukum Islam itu mengayomi terhadap kelompok-kelompok lainnya. Bahkan kelompok minoritas seperti yang beragama Yahudi ataupun Nasrani kan ya, itu diayomi dalam hukum Islam gitu. Nah, ini biasanya diperjuangkannya itu oleh kelompok-kelompok masyarakat yang dahulu sebelum dibubarkan misalkan oleh HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang mau yang memiliki cita-cita untuk timbulnya atau untuk pembentukan negara khilafiyah ya, pemerintahan Islam kan seperti itu. Tapi sayangnya kan itu sudah dibubarkan dan dianggap sebagai organisasi masyarakat terlarang. Begitu juga kemarin tuh yang kemarin EPI, Front Pembela Islam, itu kan dibubarkan juga oleh pemerintah karena dia masukkan ke dalam organisasi terlarang, termasuk PKI dahulu kan organisasi terlarang karena tadi. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi dalam pandangan teologis, ingat ya, kalau pandangan teologis yang membentuk terhadap hukum kodrat itu bahwa segala produk-produk hukum itu harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan ilahiyah atau ketuhanan. Nah, namun sebenarnya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, dan ini tanpa kita sadari sebenarnya, itu ada ikut andil atau kontribusi daripada hukum kodrat, hukum teologis. Kenapa? Karena dalam falsafah hukum kita, yaitu Pancasila, sudah jelas-jelas dijelaskan misalkan dalam falsafah kita yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, ketika badan legislasi dan badan eksekutif membentuk suatu undang-undang, maka dia secara filosofis, secara filsafat, wajib hukumnya mengacu kepada Pancasila. Dan Pancasila inilah sebenarnya nilai-nilai Pancasila itulah berasal dari pandangan teologis, ya, seperti ketuhanan yang Maha Esa, adil keberadaban, apalagi itu yang sila Pancasila, persatuan Indonesia. Ini kan sebenarnya ajaran-ajaran Islam ya, yang sudah kita pahami bersama tentu. Gitu. Itu ya untuk pandangan teologis. Kemudian ternyata mazhab hukum alam ini pun ada selain pandangan teologis, ada juga yang disebut dengan pandangan sekuler. Nah, kita sering mendengar kata sekuler. Ya, kamu sekuler ya, dia alirannya sekuler. Apa itu sekuler? Nah, ketika kita berbicara apa itu sekuler, sebenarnya kita sedang mempertanyakan hakikat daripada filsafat itu sendiri mengenai sekularitas atau sekularisme. Kita lihat sekarang ya. Dalam pandangan sekuler, diyakini bahwa manusia memiliki kemampuan akal budi yang menjadi sumber tatanan moral dalam diri dan masyarakatnya. Ya. Keutamaan moral tidak ada dalam sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Dengan demikian, prinsip-prinsip kodrati bersifat abadi menjadi acuan validitas segala norma yang digapai dengan penalaran yang tepat dan benar. Artinya, pandangan sekuler ini lebih menitik tekankan pada rasionalitas
ya, pandangan-pandangan moral yang dibentuk berdasarkan rasionalitas manusia. Beda ya dengan pandangan teologis. Kalau pandangan teologis itu lebih memandang terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat harus mengacu pada ketuhanan atau pada kitab suci, sedangkan dalam pandangan sekuler yang menjadi titik tekan atau batu uji daripada satu kebijakan itu berdasarkan pada rasionalitas manusia itu sendiri. Mereka mencoba untuk mengenyampingkan hukum-hukum yang bersifat ilahiyah tersebut. Karena rasionalitas ini dari perspektif pandangan sekuler, mereka menganggap bahwa rasionalitas ini kan cenderung lebih maju katanya, ya, cenderung lebih bisa mengikuti apa yang menjadi perkembangan zaman, berbeda dengan pandangan teologis yang cenderung kaku, statis, dan tidak bisa divalidasi dengan rasionalitas. Ini yang terkadang dua pandangan ini satu sama lain saling berperang, perang pikiran teologis dengan perang pikiran sekuler. Memang terkadang dua pandangan inilah tidak bisa dipersatukan. Tetapi dari dua pandangan inilah, yaitu teologis dengan sekuler, itu mampu menjembatani terhadap aliran ataupun mazhab hukum alam tentunya, ya. Siapa mazhab tokoh mazhab daripada hukum kodrat atau hukum alam ini seperti Thomas Aquinas, Hart, itu kalau teman-teman baca buku-buku filsafatnya itu tebal-tebal dan itu bahasanya memang agak sulit dipahami karena mereka filsafatnya sudah filsafat tinggi tentunya, ya. Tetapi yang kita pelajari saat ini adalah bagaimana implementasi aliran filsafat hukum dalam hukum itu sendiri di tengah masyarakat, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di samping aliran hukum alam, juga ada yang disebut dengan aliran hukum positif, ya. Aliran ini disebut juga dengan positivisme hukum. Nah, ini sangat penting sebenarnya untuk teman-teman ketahui, ya, sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, karena hukum positif ini yang nanti teman-teman akan sering dengar sebenarnya ketimbang daripada hukum kodrat misalkan, ya. Kenapa? Karena hukum positif ini merupakan hukum yang diberlakukan di negara Republik Indonesia, aliran hukum positif ini atau positivisme hukum. Nah, aliran ini berpandangan bahwa hukum itu adalah perintah penguasa. Law is a command of the lawgivers. Ya, hukum adalah perintah penguasa. Nah, kenapa aliran positivisme hukum ini disebut sebagai hukum itu adalah perintah penguasa? Karena pada dasarnya di suatu negara yang menertibkan dan membina masyarakat itu di bawah kekuasaan, ya. Siapa di bawah kekuasaan siapa? Dalam hal ini kekuasaan yang dimaksud itu merupakan hasil kesepakatan politis secara nasional, secara bersama-sama, ya. Kesepakatan politik itu misalkan yang kita memberikan kekuasaan kepada mereka itu, contoh kembali lagi tadi misalkan perwakilan rakyat, ya, DPR, anggota DPR itu adalah mereka yang memiliki kekuasaan, ataupun eksekutif itu adalah mereka yang memiliki kekuasaan di bidang eksekutif atau pelaksana, ya. Kalau yang DPR legislatif itu kan memiliki kekuasaan di tiga faktor tadi, ya. Kekuasaan legislasi, kekuasaan pengawasan, sama kekuasaan anggaran. Nah, kalau eksekutif atau pemerintah atau presiden dalam hal ini memiliki kekuasaan untuk melaksanakan terkait dengan produk-produk hukum yang telah disepakati dengan lembaga perwakilan rakyat, yaitu DPR. Kan itu si pemerintah
yang berkewajiban untuk melaksanakan peraturan tersebut, bukan DPR, ya. Gitu. Nah, dengan demikian, perintah penguasa di sini artinya penguasa yang legitimate, ya, yang sah secara hukum, yang sah secara sistem hukum, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sesuai dengan trias politikas daripada Thomas Aquinas, ya, tentang sistem bernegara. Kita lihat kembali, bahkan di bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu adalah identik dengan undang-undang. Nah, aliran legisme itu lebih tegas. Hukum positif itu adalah hukum-hukum yang diidentikan dengan undang-undang. Nah, ketika hukum-hukum, kan hukum itu banyak ya faktornya ya. Ada kesusilaan, ada sopan santun, ada agama, itu kan ada sumber-sumber hukum ya. Tetapi ketika sumber-sumber hukum tersebut sudah dibuatkan dalam bentuk undang-undang, maka sumber hukum itulah yang menurut para penganut legisme atau positivisme hukum lebih bisa diterapkan dan wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu ya. Seperti apa? Misalkan tadi undang-undang KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ataupun Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, ketika itu diundangkan, maka seluruh rakyat Indonesia wajib hukumnya berpatokan kepada undang-undang tersebut. Yang menjadi pertanyaannya adalah saat ini, ketika ada sekelompok orang misalkan melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut, bagaimana konsekuensinya? Tentunya si pelanggar itulah yang nantinya akan mendapatkan hukuman, ya, atau sanksi hukuman. Contoh kalau kita menganut, kalau kita melihat misalkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dijelaskan bahwa perkawinan itu wajib hukumnya dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing. Kemarin sempat heboh di berita tuh yang staf khusus presiden, siapa itu yang perempuan menikah dengan yang pasangan laki-lakinya, si perempuannya Muslim, si laki-lakinya Katolik kan, ya, mereka melaksanakan akad dua agama tuh, satu di Istiqlal, satunya lagi mereka melaksanakan di katedral. Ya, pernah baca berita itu. Nah, ini kan sebenarnya fenomena sosial. Ketika ada sekelompok orang melaksanakan tindakan ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan undang-undang, apakah perkawinannya itu sah ataukah tidak kalau kita mengacu pada Undang-Undang 1 Tahun 74? Tentu sebenarnya itu tidak sah. Kenapa? Karena pasangannya tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan wajib hukumnya satu agama gitu. Ya, sedangkan dia kan beda agama. Di dalam sistem hukum Indonesia, terutama sistem hukum perkawinan di Indonesia yang merupakan hukum positivisme hukum, belum ada yang mengakomodir terkait dengan pernikahan beda agama. Itu. Jadi sebenarnya secara keagamaan itu tidak sah. Tetapi bagaimana hukum yang beda agama nikah? Apakah itu bisa dicatatkan di pencatatan sipil? Tentu tidak bisa juga. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan pasangan yang menikah secara Islam itu wajib dicatatkan di KUA. Sedangkan yang non-Muslim wajib dicatatkan di pencatatan sipil. Itu ketentuannya. Ketentuan positivisme hukumnya seperti itu. Sampai saat ini Undang-Undang Perkawinan belum ada yang melakukan judicial review. Misalnya pun mengajukan perubahan kepada Mahkamah Konstitusi. Selama tidak dicabut, selama belum dirubah,
maka bagaimanapun juga kita dibatasi ruang gerak kita, ekspresi kita tidak bisa seenaknya dengan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kembali tadi, legisme hukum tersebut lebih menegaskan bahwa hukum itu identik dengan undang-undang. Ketika kita melanggar unsur daripada undang-undang tersebut, maka konsekuensinya adalah kita akan mendapatkan sanksi hukum. Itu ya poinnya ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Halo. Halo, ya. Oh iya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Lanjut saja, Sat. Baik. Tapi paham ya yang saya sampaikan ya. Karena saya kadang berpikir begini, ketika mahasiswa tidak bertanya ada dua opsi, antara dia paham dan yang kedua antara dia tidak paham. Ya, tapi saya berpositif thinking. Mahasiswa kelas saya hari ini adalah mahasiswa yang cerdas, sehingga paham tidak perlu bertanya. Ya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan langsung saja ya diungkapkan ya, jangan dipendam. Nanti kalau dipendamkan itu menutupi terhadap kecerdasan dan intelektualitas kita tentunya ya. Kalau nggak paham gitu ya diungkapkan ya. Gitu. Siap, Sat, siap. Ya kan nanti kan malu bertanya sesat di jalan gitu. Apalagi kita berbicara masalah filsafat. Filsafat itu harus diuji pikiran kita secara kritis. Itu filsafat prinsipnya ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Dalam aliran hukum positif ini dapat dibedakan dalam dua corak tentunya, yaitu ada aliran hukum positif analitis atau analytical jurisprudence atau biasa disebut dengan positivisme sosiologis ya, yang dikembangkan oleh John Austin. Dan yang kedua ada yang disebut dengan aliran hukum murni atau dikenal juga dengan positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Nah, rekan-rekan, yang membedakan antara aliran hukum positif analitis atau positivisme sosiologis, ya, artinya bahwa hukum dibentuk dan dipergunakan untuk atau berasal dari peristiwa-peristiwa sosial yang berlaku. Artinya begini, ketika ada satu permasalahan sosial, yang dimana permasalahan sosial ini kan selalu berkembang ya, kehidupan masyarakat kita ini kan selalu berkembang ya, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu berkembang. Banyak sekali keadaan-keadaan yang kadang hukum tidak bisa mengontrol. Ya, contoh misalkan tentang Bitcoin saat ini. Pernah dengar kata istilah Bitcoin, perdagangan kripto tuh yang lagi marak-maraknya, ya. Itu kan sebenarnya perkembangan zaman yang tidak bisa diikuti oleh hukum. Hukum kita ini kadang stagnan. Nah, di dalam positivisme sosiologis, para filsafnya itu mengajarkan bahwa hukum-hukum yang dikembangkan itu wajib hukumnya untuk mengikuti segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Artinya berkembang sama dengan perkembangan kehidupan di masyarakat. Bitcoin, kripto, itu kan adalah muncul dari negara-negara maju, anggaplah Amerika misalkan ya. Yang dimana mereka itu sudah biasa dan sudah berkembang dan memiliki dasar hukum. Ketika Bitcoin dan kripto ini masuk ke Indonesia, masyarakat kita itu sudah mulai mengikuti. Tetapi sistem hukum kita inilah yang masih belum bisa mengikuti. Makanya sekarang muncullah namanya
para tersangka baru, misalkan seperti si Indra Kents, apa lagi tuh si orang Bandung itu Salmanan itu, Joni Salmanan, terus sekarang ada lagi yang terbaru ditetapkan sebagai tersangka. Karena mereka mengacunya itu adalah penipuan, misalkan, ataupun ya penipuan ya melalui mata uang, misalkan. Tetapi kalau di Amerika itu sudah sesuatu yang lumrah, sudah sesuatu yang biasa gitu. Nah, hanya di sistem hukum kita inilah sebenarnya ini bukan berarti saya membela terhadap tindakannya si Indra Kents ataupun si Doni Salmanan ya. Tapi saya melihat mencoba mengkritisi terkait dengan perkembangan hukum kita yang begitu lambat gitu. Kenapa begitu lambat? Karena pergaulan manusia ini kan sebenarnya berkembang pesat ketika dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Betul tidak? Betul. Teknologi semakin berkembang canggih, masyarakat mengikuti perkembangan teknologi, tapi hukum kitanya yang tidak dapat berkembang dengan cepat. Itulah yang akhirnya mengakibatkan orang yang main kripto, dia kalah, aduh ini penipuan, laporlah polisi. Polisi menggunakan KUHP tentang penipuan. Padahal itu kan sebenarnya KUHP kan peninggalan zaman penjajahan ya, yang sudah berabad-abad tahun lalu ketika masih mengacu pada undang-undang lama. Ataupun misalkan terkait dengan undang ITE, karena si Indra Kents itu katanya menyebarkan berita bohong. Kan yang dihukumnya itu bukan karena dia menggunakan logika menjadi dia kaya dan bisa menghasilkan uang, tetapi yang dihukum itu adalah tindakan-tindakan dia. Misalkan tadi menyebarkan berita bohong, menipu orang. Tentunya kan tindakan-tindakan itu tidak berkaitan dengan kripto ataupun bitcoinnya. Artinya apa? Artinya para pelaku, para pemain, para afiliator ya istilahnya itu akan semakin berkembang dan bahkan bisa jadi itu lebih banyak daripada yang tercium media massa. Hanya saja si Indra Kents, si Doni Salmanan inilah yang tercium media massa, dia pamer-pamer harta, akhirnya itulah konsekuensi hukumnya dia dilapor oleh korban-korban yang memang korban tersebut kalah dalam perdagangan kripto tersebut. Gitu. Yang dibahas oleh hukum kita itu bukan masalah kriptonya, karena para pembuat hukum kita ini sepertinya belum mampu untuk membuat produk hukum terkait dengan kripto ataupun bitcoin. Gitu ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa positivisme sosiologis ini dia menganut pada bahwa hukum itu harus mengikuti terhadap perkembangan masyarakat. Gitu. Berbeda dengan aliran hukum murni ataupun positivisme yuridis. Nah, kalau positivisme yuridis ini yang dimana bahwa hukum, keberlakuan hukum adalah aturan-aturan yang memang berlaku secara yuridis, secara textbook, ya. Textbook itu maksudnya hukum yang dibuat ketika diundangkan, ya itu aliran hukum murni ataupun positivisme yuridis. Jadi yang positivisme sosiologis mereka mau mengajarkan bahwa hukum ini harus lari cepat nih mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau aliran hukum murni ataupun positivisme yuridis ini adalah aliran zaman itulah yang harus diatur di dalam konteks yuridis, di dalam konteks hukum. Nah, mana yang benar, mana yang baik sebenarnya. Nah, kalau saya analisis sebenarnya ya, saya lebih cenderungnya itu kepada positivisme sosiologis. Artinya ini lebih kepada hukum progresif. Ya, hukum progresif ini adalah ajaran hukum yang dibawa atau disampaikan oleh Profesor Sacipto Raharjo, itu guru besar Universitas Diponegoro tuh ya, yang membawa aliran hukum progresif, hukum yang progresif yang senantiasa berseirama dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan masyarakat yang terus berkembang.
Itu yang disebut dengan hukum progresif. Tetapi kalau hukum yuridis ataupun positivisme yuridis adalah perkembangan masyarakat ini harus dikelola dalam satu kotak yang disebut hukum. Gitu. Apakah positivisme yuridis ini otomatis membatasi ruang gerak daripada masyarakat? Tentu ini dibutuhkan atau tergantung dari perspektif mana kita akan mengkajinya. Gitu ya. Kalau mengkajinya misalkan dari segi hukum progresif, tentunya dengan adanya konteks hukum yang perkembangan masyarakat harus didudukan dalam kotak hukum, tentunya masyarakat kita akan semakin lama untuk berkembangnya. Negara lain sudah bikin negara lain sudah bisa negara lain sudah bisa mengatur mengatur cuaca, misalkan dengan alat teknologinya. Kalau di kita untuk mengatur cuaca cukup panggil Rara Komalasari. Siapa itu si Rara Komalasari itu tuh yang di motor JP itu yang yang pawang hujan. Lihat beritanya nggak itu pawang hujan? Nah, Indonesia kita ini saya nggak habis pikir dengan konteks pemahaman orang-orang kita, ya termasuk dengan pemerintah. Apalagi si Rara ini ngomong katanya saya digaji itu 2 digit, artinya kan besar, ya. Ngegaji orang yang secara supranatural tidak bisa dipahami, gitu loh. Artinya mereka memang mengatakan itu kan merupakan kearifan lokal. Tapi kearifan lokal inilah yang justru sebenarnya mengekang terhadap perkembangan masyarakat untuk lebih maju. Kalau orang-orang Eropa untuk mengatur cuaca itu cukup dengan ada alatnya, teknologi dan sebagainya. Kalau kita cukup panggil Rara supaya tidak hujan, bukan seperti itu. Bahkan BMKG kemarin katanya menilai kenapa hujan bisa berhenti, karena memang sudah mulai reda hujannya, sudah habis tuh yang ion-ion air hujannya itu, barulah si Raranya bertindak. Ini sebatas kebetulan. Tetapi dari kebetulan koinsiden inilah yang sebenarnya dianggap bahwa Rara ini memiliki kekuatan magis. Bahkan dia mengaku katanya saya memiliki kunci langit, ya. Kalau nggak salah dia ngomong gitu di media. Kita memiliki kunci langit, apapun lah itu kunci langit. Kita kan bagi orang intelektualitas nggak masuk di akal gitu. Atau jangan teman-teman termasuk orang yang sependapat dengan si pawang hujan itu ya. Jangan. Kita ini adalah masyarakat intelektualitas. Segala sesuatunya itu harus diukur secara rasionalitas. Tentunya memang ada juga unsur spiritualitas ya. Hujan itu udah menjadi takdir misalkan gitu. Tapi sisi intelektualitas kita itulah jangan diikutkan dengan apa yang digembar-gemborkan media tentang pawang hujan. Itu kan tidak masuk di akal, ya. Itu kan sesuatu yang bertentangan dengan sisi intelektualitas dan sisi logika kita sebagai kaum terpelajar, tentunya, ya. Atau sebaliknya, ya. Ketika Mbak Citra sering duduk di depan pintu, jangan sering duduk di depan pintu, nanti nonton jodohnya, katanya. Apa pula itu nonton jodohnya? Ya, memang ada dahulu kala, ya, orang tua kita dahulu kala kan memberikan hikmah pengajaran kepada anak-anak kita itu kan selalu menggunakan kata-kata yang menurut kita itu justru tidak rasional. Segera masuk habis maghrib, kalau enggak nanti dibawa kolong wewe. Perhatikan itu di masyarakat Sunda tuh, kolong wewe atau buta hijau dan lain sebagainya, itu sebenarnya untuk menakut-nakuti supaya anak-anak jangan bermain ketika sudah menjelang maghrib gitu ya. Tapi itu adalah ajaran-ajaran sebenarnya itu menyesatkan. Sehingga apa yang muncul? Yang muncul adalah masalah syirik, musyrik, gitu ya. Baik, kita sampai jam berapa ini? Maaf Pak, udah habis. Pak Helmi mau masuk? Oh, baik.
Baik, kalau begitu ya, untuk sementara itu saja dulu ya, rekan-rekan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kalau begitu ya untuk mata kuliah filsafat hukum kita. Nanti kita lanjutkan lagi karena kalau filsafat hukum itu pasti akan berputar-putar di masalah itu. Namun pada dasarnya penguatan dasar hukum kita lah yang harus lebih siap, gitu ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja dengan ada pertanyaan apa tidak ada? Tidak ada ya. Tidak ya, karena Pak Herdi sudah menunggu ya. Terima kasih atas waktu dan atensi dari rekan-rekan sekalian. Saya akhiri saja dengan ucapan selamat siang, tetap puasanya